Pas tiduran Ada burung itu lagi. bukan, jadi aku mendengar suara kapal pesawat. Kan aku mikirnya kalau di gunung pesawat kan udah nggak boleh ngelewatin gunung itu lagi ya, jadi kayak suara kapal gede banget, deket banget tuh. Nah, aku pun, bukan aku doang yang ngedenger, temen aku juga ngedenger. Dan kok aneh gitu, maksudnya apaan sih ya, halu kali gitu, maksudnya apaan sih ya, halu. Guys, balik lagi di video kita tentang horor. Ini part 2 nya ya. Nah, yang part 2 ini sih masih sama ya kayak part 1. Masih pengen nanya-nanya tentang hal yang gak biasa gitu ya. Paling sedikit sih, cuma beberapa pertanyaan aja dari aku. Kayak nah, pas kamu kuliah itu kamu rasanya masih sama kayak yang pertama kali kamu bisa lihat, apa berkurang sensitivitasnya Nah, tentang makhluk-makhluk kayak gitu? jadi waktu setelah aku pertama kali seperti itu, maksudnya setelah waktu aku di apa sih namanya, diliatin lah gitu ya, dicek sama orang yang ahlinya, kata coba disuruh ke Uyut gitu ya. Oke, tadi waktu ke Uyut sama keluarga kan, kebetulan emang udah lama dan nggak tahu juga ya seperti apa gitu kan. Terus pas dicek, pas ziarah ke sana, ternyata aku terbuka di situ. Jadi kayak aku kerasukan. Jadi kayak kerasukan itu kayak semacam kayak film-film Marvel, jadi kayak keluar dimensi gitu kan. Nah, jadi aku ngerasanya emang aku keluar di posisi, tapi aku ngeliat sekitar hitam semua gitu kan. Nah, setelah kemasukan situ, nah mulailah kejadian itu untuk hari selanjutnya. Jadi aku tuh kayak semacam, bukan diserang ya, maksudnya terbuka lah gitu, aku bisa komunikasi sama mereka gitu kan. Kalau kamu sekolah gimana? Berisik juga sih sebenarnya, jadi kayak orang tua pun jadi kayak khawatir gitu, jadi kayak Kamu pernah nggak disangka aneh gitu sama teman-teman kamu? enggak juga, jadi kayak Kenapa kan sih aku lo bilang gitu? kalau aku pribadi sendiri tuh orangnya Nggak ngeliatin gitu? nggak ngeliatin banget gitu, jadi ya udahlah biarin aja gitu kan, biar aku yang ngerasa aku sendiri. Mungkin takutnya aku juga aku doang yang kayak gini, ya udahlah biarin aja, aku tipenya orang kayak gitu, ya udahlah biarin aja gitu kan. Tapi ini mah percaya nggak percaya, jadi aku ngerasanya seperti sesuatu yang aneh, tapi ya udah biarin aja. Jadi aku nggak ngerasa aku ngobrol sendiri atau enggak, aku nggak terlalu nunjukin gitu. Setelah itu, nah setelah waktu kuliah, setelah beberapa, aku kayak semacam stres lah, bukan stres sih sebenarnya, berisik banget ya, seperti aku suka curhat ke orang tua gitu kan. Yaudah kan orang tua bawa aku ke tempat orang yang bener-bener bisa banget lah gitu. Terus aku ditutup, jadi tetap ditutup juga pun aku merasa pribadi sendiri udah emang nggak kayak awal-awal kalau Tapi gitu. mendingan kan? Ya, mendingan. Nggak terlalu risih gitu Nggak kan? terlalu risih banget. Nah setelah itu udah ketutup, bukan tutup sih, bukan tutup sih, apa sih maksudnya tuh, jadi kayak ya udah bisa ngelihat, tapi bukan ngelihat, tapi aku udah tahu misalnya wujudnya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak terlalu berisik banget waktu kayak awal-awal gitu. Jadi sebagian doang gitulah, bukan. Jadi kayak pintu mah awalnya kebuka, tapi sekarang cuma setengahnya. Nah untuk sekarang kuliah dan sampai sekarang pun ya seperti itu, jadinya gitu. Ya cuman sedikit setengah pintu itu doang. Sedikit lah. Nah aku cerita waktu zaman kuliah, jadi nggak tahu ya, jadi waktu aku kerja
pertama kali waktu itu. Jadi kayak pas lagi kuliah itu, kalau kan kita ngelewatin jalan, aku sampai sekarang masih trauma lah gitu. Kalau hujan rintik, pasti aku pribadi nih ya, selalu ada yang suka bilang gini, hati-hati di jalan. Jadi kayak ada suara. Siapa? Hah? Siapa? Nggak tahu. Cewek. Enggak, cowok. Jadi kayak kakek bilang, Maksudnya kayak yang dijagain gitu iya kan. mungkin nggak tahu sih Peringatin. juga, hati di jalan. Nah waktu itu pernah pas lagi pulang kuliah Bogor Jadi- apa di sana? di jalan. Hah? Di Bogor apa di Daerah Bogor kuliahnya waktu itu, masih di Bogor. Nah pas tanjakan kan waktu itu Tanjakan mana? Sarijan? Sarijan. Jadi kayak sebelum tanjakan Sarijan tuh, jadi kayak aku ngeliat sesuatu, jadi kayak hitam. Kan pohon-pohon gitu kan banyak kan di kehutanan itu. Nah arah situlah pokoknya aku ngeliat cahaya tuh, bukan cahaya sih, kayak cahaya tapi hitam-hitam gitu. Jadi arahnya itu turunan deh, aku lupa aku turunan arah apa sih Pasir Kuda, arah pas mau belokan turunan. Pasir Buda. Iya pokoknya arah situ dah. Maksudnya bukan Sarijan dong, Pak? Maksudnya Iya dari pas Ciamas. mau Sarijan, iya dari Ciamas Pasir Dari Kuda. Ciamas mau ke sana, mau Iya, maksudnya ke bawah. daerah gitu. Heeh. Nah itu sebelumnya aku ngeliat kayak sekilas cahaya tapi hitam gitu. Ngerti gak sih? Pas aku teh, wah apaan ya? Pas aku deketin teh, terus sebelumnya teh jadi ada bilang pelan-pelan katanya, pelan-pelan mau katanya, oh pelan-pelan ya. Ternyata bener, itu kan hujan rintik. Jadi kayak posisinya turun gitu ya, kayak gini ya. Iya. Nah itu ada mobil apa ya, lupa, hijau apa angkot ya. Jadi ada motor beat, itu bapak-bapak itu dia langsung apa sih namanya, nggak tahu ngebut banget ya. Jadi bapak-bapak motor langsung jadi ketimbang gitu. Maksudnya Itu sejalur apa lawan? sejalur Ya pokoknya pas mau turun pas turunan itu berpapasan, aku tuh di belakangnya dia. di belakang si motor itu. Motor itu kecepatannya yang aku dengar itu sebelumnya kan pelan-pelan. Ya udah aku ikutin aja kan. Jadi tadinya bawaannya 50 jadi 30. Jadi kan kecepatan dari, taulah sendirilah kalau kendaraan kan pasti yang namanya kendaraan kita stabil pasti kan selalu berdekatan sama dia, tapi aku kurangin tuh. Kan dia jadi nyusul gitu kan. Iya pokoknya intinya nggak jadi nyusul lah gitu kan ceritanya. Itu bener kejadian. Pas setelah angkot lah motor lagi tabrakan, langsung si bawa itu ke arah bawah si turunan itu. Ya turun. Dia turun Ngerolong lagi. ngegrolong, tapi Sama motornya juga apa dia? sama motornya juga Dia kayak kepental. dia kayak penot. Aku ngeliat banget, jelas banget itu. Aku ngeliat jelas banget. Ya maksudnya ngeliat jelas banget si bapak itu teh jatuh. Meninggal? Terus bawah, nggak meninggal, alhamdulillah. Aku ngeliat emang itu motor itu di depan aku, di samping aku kejadiannya. Maksudnya dia tuh waktu itu kan barengan sama aku, tapi aku kurangin dia di luar. Ngerti. Makanya aku jadi ada yang bisikin aku, jadi aku turunin kan. Tapi dia pernah tuh kayak gitu. Pas aku pas gitu langsung yes. Nah setelah itu beres kan. Nah hal itu lagi pun seperti ini pengalaman aku pribadi, mungkin aku nggak dengar bisikan itu ya, jadi nggak agak salah. Jadi apa sih namanya, waktu itu pas aku mau kerja, jadi aku waktu istirahat, jadi kan tempat kerja dulu kan emang deket ya, jadi kalau istirahatnya makan gitu. Nah pas mau makan kan hujan juga kan, saya bilang juga bisikan gini, hujannya hujan rintik, tau lah kayak hujan rintik bikin adem gitu kan hujannya. Terus ada yang bilang ini hati-hati di jalan, bilang gitu kan, bisik juga tuh. Mau denger gak ada siapa gitu kan. Udah, aku menghiraukan kata-kata itu kan. Aku ya udah biasa aja lah. Pas aku gas, pas arah ke tempat kerja kan, jadi ada tikungan gitu kan. Sebelum tikungan gitu, jadi si motor itu tiba-tiba goyang sendiri. Nah itu kan yang dekat Indomaret itu. Tapi sebelumnya itu, sebelum pertigaan
kretek, pokoknya pertigaan kan. Nah itu jadi si motor belakang tuh goyang sendiri. Aku turun kan, itu sampai 3 kali tuk, 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 tuk. Itu tiga kali goyang gitu. Belakang itu tiba-tiba goyang, kok aneh nih motor. Kayak ada yang goyangin gitu. Iya, iya kayak bener-bener Terus? ngegoyangin Iya, banget. terus? Terus pas aku cek kan, periksa bannya kan. Kalau cowok mah kan pasti peduli hal itu lah gitu. Pasti peduli lah hal itu. Kalau cowok gitu kan, cek kan bannya kayak kempes atau kurang angin atau si remnya yang bermasalah. Tapi pas aku cobain atau apa gitu utak-atik normal. Terus? Pas utak-atik normal. Endingnya? Mungkin perasaan gitu kan. Yalah, kan pas mau belokan kan, arah ke tempat kerjaan itu goyang lagi. Berhenti lagi? Nggak berhenti, Sengaja yaudah biarin aja lah, mungkin perasaan gitu kan. Ternyata pas belokan itu langsung ini, aku jatuh di situ. Jatuh sendiri. Malu tuh. Orang mau jatuh gara-gara ada angkot, ini mah nggak lagi sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu motor di depan aku juga ada. Jatuhnya pas belokan, pas udah lurus? Pas belokan. Sebelum Telkom? Ya pokoknya harus jelas sebelum Telkom kan. Pokoknya pas depan sekolahannya. Pas depan sekolahan itu aku jatuh itu. Mungkin kalau aku nggak berhenti sebelum kejadian awalnya itu, pas aku turun itu sebelumnya. Yang kamu ngecek dulu. Nah, yang aku cek itu, kalau aku nggak aku cek pasti itu pas aku jatuhin kan posisinya aku motor, aku jadi ikut juga. Nah pas di depan muka aku itu angkot, jadi angkot tuh udah segini lah, ada berapa jengkal, 2 jengkal lah. Jadi dia langsung rem ngedadak gitu? Iya langsung rem ngedadak juga, dia juga langsung pelan-pelan kaget. Nggak kenapa-napa bang. Nggak kenapa-napa bang. Oh yaudah hati-hati. Terus kamu ujuk-ujuk? Itu nggak ada. Ujuk-ujuk tiba-tiba aja, jadi nggak ada yang kenapa kamu tiba-tiba jatuh? Kenapa? Tiba-tiba tahu. Licin kepleset atau tiba-tiba berat belakang jadi oleng gitu? Nggak tahu, aku ngerasainnya pribadi aku sendiri, jadi kayak ada yang dijatuhin. Jadi pas di belokan itu kayak ada yang digituin? Gitu kayak gitu, gitu kan. Kenapa? Nggak tahu. Tapi emang sebelum kejadian itu tuh emang kayak ada yang ngasih tahu peringatan, jangan-jangan dulu, mungkin seperti itu kali ya. Mungkin ada juga peringatan kali. Apa ya? Iya, kan kamu jalan jadi sama dia digoyang-goyangin. Jangan jalan. Iya bisa jadi. Nah itu pas lagi zaman-zamannya kuliah sih, jadi pokoknya aneh banget lah. Pokoknya si motor itu tiba-tiba gimana sih kalau kita bawa motor kan? Kamu luka nggak? Cuman memar doang sih, tapi pas keesokannya baru berasa ngilu gitu ya? Yang ngilu terus ngenak badan. Kamu ini nggak motornya nggak kenapa-napa kan? Ketahuan motornya. Terus nggak kenapa-napa. Terus waktu itu kan waktu zaman kuliah mah ya suka naik gunung gitu kan. Nah waktu itu kan setelah aku keluar kerja kan ada teman yang ngajakin main, jadi ke Gunung Salak. Jadi ke Gunung Salak itu kan pasti mistis deh, maksudnya mistis hal tentang masalah gaib, masalah gaib kan. Itu aku ngedadak banget kan sama temen, yuk kita ke sana. Nah di sananya itu emang aku udah pilih nggak ngasih tahu, mau main sana ya gitu kan. Jadi main sana ya, coba boleh jas hujan. Kita yang bisikin teh? Iya, ada yang bisikin. Buat jas hujan. Oke. Aku bawa 2 tuh. Aku pilihnya memang pengen bawa 2 jas hujan. Pas aku main kan ke tempat fotonya udah pada mana sih hilang. Jadi pas videonya juga. Nggak tahu aneh gitu. Videonya kan sekarang nggak ada, kenapa? Hah? Kenapa sekarang nggak ada? Nggak tahu pada apa sih. Terus ini kan sama temen aku kan berdua pas kita naik kan,
namanya kan sebut aja Lukman kan. Mak kita kan lanjut aja kan kita jalan kaki kan. Berdua. Berdua doang naik gunung berdua. Tahu kan pengen Itu aslinya namanya Lina. Lukman lah ya. Terus setelah kita jalan kaki pertengahan kan kalau di sana itu tiba-tiba kan langsung hujan tuh. Jadi Tapi nggak ada gerimis dulu, tapi langsung hujan itu nggak hujan, nggak hujan kan gede. Terus aku bilang, Man, lu bawa jas hujan nggak? Oh udah kata. Ini nih pakai jas hujan gua bawa dua. Serius lu gue? Serius? Oh lu mau ada persiapannya? Aku bilang gitu kan. Iya gua sorry nggak ada persiapan nih bang mendadak. Serius. Terus aku pakai jas hujan, dia juga pakai jas hujan. Anehnya pas aku pakai jas hujan, temen aku pakai jas hujan, langsung terang. Terus teman kamu yang pakai? Iya sama-sama pakai jas hujan juga. Set dibuka. Enggak maksudnya hujannya langsung berhenti. Tiba-tiba si ini apa dari gede gerimis kecil apa dari gede hilang. Jadi pas hujan gede jadi gak ada serem-seremnya dong. Takut. Ini gini gara-gara takut. Jadi Terus pas pakai jas hujan tidak lupa ya pakai jas hujan langsung terang. Terus berapa menit kemudian ada 5 menit pas jalan lagi terang. enggak, pas aku pakai jas hujan dia langsung terang kan. Terus aku jalan lagi kan itu hujan lagi, aku pakai lagi. Iya. Terus Jadi pas terang teh kamu langsung lepas lagi. iya langsung lepas kan karena gerah kan namanya pakai jas hujan. Aku pikir kirain enggak apa sih namanya enggak hujan lagi. Ternyata pas aku buka ternyata hujan lagi. Aku pakai lagi dong. Itu sampai berulang-ulang 4 kali atau 5 kali gitu. Terus kamu nyadar nggak? Kok gini sih? Nyadar kok kan, Man, kok gini ya cuacanya? Gue baru pertama kali naik gunung salah kok Ya gini ya. udah pakai aja jas hujannya biar nggak hujan. Iya tapi kan namanya naik gunung, kamu gunung Sanche ya kalau Sering. kayak gitu. Jadi Gerah. gerah banget pokoknya, gak enak banget tuh suasananya. Boket Dan juga sama. Terus setelah boket kan kalau misalkan Gunung Salak itu kita ngelewatin 3 namanya 3 kawah mati. Kawah Ratu mati, kali kawah kalau saya lupa, terus satu lagi kawah Ratu aktif. Nah kan kita ngelewatin kawah Ratu, pokoknya gak ada kawahnya lah, pokoknya pohon-pohon itu pada mati semua kan. Pokoknya nggak ada kehidupan lah, pokoknya kering banget dah, batu-batuan atau apa pasti kan, kalau yang pernah pasti tahu lah. Terus pas setelah nyampe situ kan pasti kan ini namanya kawah mati kan nggak ada kehidupan ya, jadi kayak nggak ada tumbuh-tumbuhan. Itu anehnya pas aku nyampe ada burung warna putih. Jadi pas aku nyampe dia terbang di depan kita. Si burung itu diam di pohonnya, di tangkai. dia di tangkai, bukan di batu, masa di batu dia diem ngeliatin kita tuh. Iya aku bilang gini, assalamualaikum gitu kan kalimat ke merpatinya tuh, assalamualaikum. Tiba-tiba Dalam hati apa luar? ngomong assalamualaikum gitu. Kata dia waalaikumsalam. Pas aku bilang gini, Man, lu lihat gak tuh burung, kok bersih banget ya burungnya. Jadi kayak bener-bener merpati putih tau kan, tapi ini mah jadi merpati itu kayak terang banget, jadi kayak keluar sinar. Terus di matanya tuh merah. Aku masih inget banget jelas itu. Aku pas bilang assalamualaikum, si teman aku juga tahu ngeliat, langsung dia tiba-tiba langsung terbang. Setelah terbang, nah kita kan naik lagi agak bukit dikit, langsung ke
sungainya kan, sungai kawah ratunya tuh, sungai kayak biasa lah, aku nggak ada yang aneh situ. Nah setelah kawah ratu aktif, nah kita kan hujan tuh, situ hujan lagi bro, hujan lagi pas turun di bawahnya tuh hujan banget, hujan deras. Nah pas beberapa menit nggak lagi kan, nah udah pas nggak foto-foto, udah foto-foto, tapi foto-foto juga nggak enak ya, jadi momennya juga kabut semua kan, kayak beberapa kabut banget sih itu, jadi kayak kehidupan tuh cuma kita berdua tau gak sih itu, jadi hutan belantara, nggak ada suasana yang bagaikan dunia milik berdua. nggak, maksudnya ya, kayak kita doang yang situ, jadi kayak pokoknya aneh banget dah pokoknya. Nah lalu hujan lagi tuh buat hujan lagi kan, langsung kita nyari tempat yang ada pohon rindang gitu. Terus aku langsung lari kan, man di sana aja man, ya ayo langsung kan. Ada pohon itu kayak pohon kayak nutupin kita lah gitu kan. Nah aku tiduran situ. Nah pas tiduran Ada burung itu lagi. bukan, jadi aku ngedengar suara kapal pesawat kan. Aku mikirnya kalau di Gunung Salak kan udah nggak boleh ngelewatin gunung itu lagi ya, jadi kayak suara kapal gede banget, deket banget tuh. Nah aku pun, bukan aku doang yang ngedenger, temen aku juga ngedenger. Terus Aku bilang, lu ngedenger nggak suara kapal? Iya, gue juga ngedenger. Tapi kata temen aku teh, sudah cabut lah, kayaknya nggak aman nih. kenapa emang maksudnya? Kok nggak aman? Nggak tahu, tiba-tiba jadi kayak suara kapal, tapi kan kita juga masa iya sih kapal ngelewatin Gunung Salak sedekat itu. Terus kayak bukan kapal sih, kayak suara macan kayak mengaum kayak gitu, suara kayak gitu. Ini cabut gitu lari. Bukan lari sih, pelan-pelan. Tapi tetap tuh pas setelah kita pulang pun agak cepet, hujan, angin, hujan, panas. Tapi pas anehnya pas mau deket pos base camp, normal, nggak hujan. Pak, di sini hujan enggak? Terus panas enggak panas, nggak hujan, biasa aja. Terus aku nanya kan ke orang, Pak, saya tadi ngedengar sesuatu di kawah, apaan ya? Kayak suara kapal. Oh, cuma Sukhoi. Hah, Sukhoi? Iya kan, itu kan di atasnya dulu juga pencaharian tempat-tempat Sukhoi kan. Sudah kalau ngomong Sukhoi dalam mata aku udah tahu tuh. Iya, kayak Di tayangannya kan itu. mungkin di ininya gitu. Paling itu aja sih. Ini pas kamu bilang suara kapal, sebenarnya aku udah mikir di situ tau. Aku mikir oh iya. Jadi maksudnya oh berarti aktivitas di situ tetap itu, ngerti nggak aktivitasnya? Karena itu yang terakhir kali terjadi sebelum mereka meninggal gitu. Jadi terus kan. Iya. Muter di situ. Muter kayaknya mungkin. Tapi kita tahu juga sih ya. Tapi sebelum kamu ngomong itu dalam hati aku mau ngomong cuma takut. Kayaknya mungkin ada beberapa lah yang pernah pengalaman ke Gunung Salak. Yang kamu nanya ke bapak dia langsung jawab gitu, itu mah itu gitu. Iya, udah tahu kayaknya mungkin kata bapaknya. Ya soalnya banyak juga sih yang, tapi orang tertentu juga katanya gitu, Ya, orang yang emang maksudnya juga orang teman kamu yang denger orang lain ada. Iya ada lah, tapi orang tertentu juga, Iya, nggak tiap hari, nggak semua katanya gitu. Oh tapi kalau aku sih saksinya juga teman aku juga denger gitu. Nah, gitu. Jadi bukan aku doang. Jadi bukan aku nipu atau kayak gimana emang kenyataannya. Takut. Ya kan itu kan lagi Paling- rame banget kan beritanya yang gak ada yang selamat sama sekali kan. Iya nggak ada sama sekali. Ya aku ngeliatnya sih kayaknya kejadian. Sekian ya video part 2 dari channel Putri Indah Termanta. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen ya. Kita tunggu. Cerita selanjutnya ya, kita bakal cerita lagi lah. Kita bakal cerita lagi ya. Episode berikutnya. Betul. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.